Jadi nanti kalau misalnya regulasi itu sudah berlaku, maka setiap proyek setiap ada perencanaan dari luar itu harus bekerja sama dengan insan profesional di Balikpapan. Oh ya, ya. Jadi gini, IAI Balikpapan itu kan berdiri sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi sebelumnya IAI Balikpapan itu adalah bagian dari IAI Kalimantan Timur. Jadi karena Kaltim ini luasnya sangat luas dari dulu sebelum ada pemecahan Kaltara malah IAI Kaltim itu menjangkau sampai di ujung utara Pulau Kalimantan ya, Pulau Kalimantan Timur. Ya. Terus kemudian tahun 2010 dibentuklah IAI Wilayah Balikpapan yang anggotanya adalah arsitek yang berada di 3 wilayah yaitu Balikpapan, Penajam dan Pasir. Pasir itu perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Penajam sendiri itu adalah dulunya 10 tahun yang lalu juga kurang lebih adalah namanya Kecamatan Balikpapan Seberang, Pak, Mas sekalian, Mas Bayu. Jadi Penajam itu adalah Balikpapan zaman dulu gitu. Jadi Balikpapan Seberang. Jadi kalau mau ke Penajam, ke ibu kota negara itu harus melalui Balikpapan, menyeberang lewat laut ya, lewat Teluk Balikpapan untuk mencapai Penajam. Agak terlambat sih memang pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, padahal sudah sangat dibutuhkan ya. Saya dengar juga sudah ada infrastruktur seperti jalan tol gitu ya Pak ya, menghubungkan antara daerah-daerah Kalimantan itu sudah Samarinda ya kalau nggak salah Pak. Jadi jalan tol pertama di Kalimantan ya, itu jalan tol pertama di Kalimantan itu ada dari Balikpapan ke Samarinda. Iya. Idenya itu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, sudah lama sekali, dan baru beroperasi setahun yang lalu, belum setahun yang lalu, tahun lalu, dan baru aja minggu kemarin atau 2 minggu kemarin itu berbayar. Jadi kita ini seperti mendapatkan hiburan baru dengan adanya jalan tol itu gitu. Udah ramai Pak. Nah itu jadi dilematis lagi karena harganya cukup mahal untuk melewati tarif tolnya cukup mahal, maka dengan perbedaan waktu hanya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, banyak juga yang akhirnya masyarakat tidak lewat tol itu, malah mereka lewat jalan yang lama itu, lewat Bukit Suwarto ya namanya ya. Iya betul, itu lebih banyak pemandangan sih ya, lebih lewat. Tentu yang kalau ya ini kan tergantung undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara, meskipun sebenarnya sudah banyak kegiatan yang hubungannya dengan ibu kota negara itu sudah ada di Balikpapan. Misalnya kantor-kantor kementerian itu sudah mulai ada yang buka di Balikpapan, bukan di Penajam ya, justru mereka berkantornya di Balikpapan. Nah, karena apa? Ya, karena semua fasilitas, semua yang dibutuhkan oleh sebuah kantor itu adanya di Balikpapan, bukan di Penajam. Penajam itu kan Balikpapan Seberang, bagian dari Balikpapan sebenarnya. Cuma karena jadi kabupaten, maka kemudian dikenal sebagai Kabupaten Penajam Pasir Utara. Infrastruktur dan sebagainya itu adanya di Balikpapan. Nah, memang karena ada COVID dan Corona, maka kegiatan itu agak berhenti. Tapi misalnya orang mencari lahan ini makin banyak, Mas. Mencari lahan, harga lahan otomatis bertambah banyak, bertambah naik. Kemudian yang di Balikpapan
banyak yang mencari lahan untuk kantor, untuk workshop mereka. Gitu. Kan ibu kota negara itu pusatnya ada di Penajam. Oh, berarti memang udah terlihat juga ya Pak dampak dari perpindahan ibu kota sendiri bagi Kalimantan, Pak? Iya, jadi kalau saya melihatnya ada dua hal ya, disambut secara positif oleh orang warga di Balikpapan, tapi di lain sisi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama terkait Balikpapan itu kan sebenarnya kota kecil, penduduknya tidak sampai 1 juta, kemudian kegiatannya tidak ada kemacetan, Mbak. Jadi hal-hal yang mahal itu menjadi kekhawatiran bagi sebagian masyarakat. Jangan sampai setelah ada ibu kota negara terus macetnya, mohon maaf kayak kotanya Mas Denny misalnya di Jakarta. Jadi kita berharap kota Balikpapan sebagai teras depan dari ibu kota negara nanti tetap menjadi sebuah kota kecil yang nyaman huni seperti slogan kami selama ini. Gitu. Saya menyiapkan mungkin semacam resume, terutama untuk kawan-kawan atau teman-teman atau sahabat yang barangkali mengenal secara sepintas Balikpapan tapi kurang memahami bahwa sebenarnya ibu kota negara itu adanya, kalau menurut saya yang sibuk itu bakalan Balikpapan, yang kota Balikpapan yang akan sangat sibuk. Jadi ada peluang, ada tantangan tentu, kemudian ada proyek arsitektur, karena saya seorang arsitek, meskipun sebenarnya kalau di daerah bawaan kita ya proyek konstruksi lah di teras ibu kota negara. Nah, untuk tahun ini berdasarkan data dari Bapeda Kaltim, itu ada proyek strategis nasional untuk Kaltim untuk membangun infrastruktur Kaltim sebesar 22,47 triliun. Sebenarnya yang diusulkan adalah pengembangan infrastruktur wilayah di perbatasan Mahakam Hulu. Mahakam Hulu ini letaknya kalau perjalanan darat kira-kira berapa ya? Sekitar seharian lah Mas kalau dari Balikpapan. Wow. Mahakam Hulu. Jadi saya lihat pemerintah ingin mengembangkan infrastruktur wilayah di Mahakam Hulu senilai 3,67 triliun. Lalu yang ke Balikpapan Samarinda, kemudian akan lagi dibangun jalan tol Samarinda Bontang dengan dana sekitar 12,3 triliun. Jadi ini adalah sambungan dari jalan tol Balikpapan Samarinda yang sudah jadi, kemudian dikoneksikan dengan Samarinda Bontang, karena ada proyek besar juga di Bontang yang terkait dengan gas dan LNG. Nah, yang ketiga yang ada hubungannya dengan wilayah Balikpapan langsung itu adalah jembatan Pulau Balang. Jadi jembatan ini sebenarnya jembatan yang sudah direncanakan dan dibangun itu jauh sebelum adanya penetapan Balikpapan Penajam itu sebagai ibu kota negara. Jadi kalau ini dilihat, ini sebenarnya bentang pendek ya namanya antara. Jadi kalau bidangnya seperti ini. Nah, kalau diperhatikan ada pulau di tengah antara Balikpapan dengan Penajam, itu jembatannya sudah jadi itu ya, yang menyambung Penajam dengan pulau di tengahnya itu sudah jadi. Nah, sekarang ada dibangun lagi oleh pemerintah koneksi antara pulau yang di tengah itu dengan Balikpapan. Nah, nilai proyeknya itu sekitar 6,5 triliun. Kemudian yang kedua, koneksi ini dalam tahap penyusunan, kalau nggak salah DD-nya udah selesai. Ini adalah proyek jembatan tol Nipa-Nipa dari Penajam ke Melawai. Jadi kan sebenarnya Penajam dan Balikpapan itu dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Nah, nilai proyeknya, biaya pembangunannya itu 16,5 triliun. Ini sebelum adanya corona dan sebagainya. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi panjang. Panjang. Ini menghubungkan antara ini yang laut ini kan Teluk Balikpapan Mas yang pernah ketumpahan kita. Nah, Balikpapan itu yang ujungnya itu adalah Melawai.
namanya. Jadi kemudian ada rencana waterfront city. Jadi Melawai itu tepi laut, tempat rekreasi sih sebenarnya. Jadi jembatan itu akan tembus di daerah situ nanti, dan ini sudah menurut saya sudah siap dibangun juga. Menunggu kapan memulainya saja. Nah, kemudian jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa dengan kota sekecil ini itu proyeknya banyak sekali sebenarnya. Cuma apakah kita terlibat atau tidak itu belum tahu ini dalam prosesnya. Ada proyek refinery, NIMS-nya Refinery Development Master Plan dari Pertamina dan New Grassroots Refinery. Itu nilainya 57 triliun ya. Terus itu selama kurang lebih 5-6 tahun saja. Nah, jadi ini sudah berjalan. Tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang Pertamina, tetapi bangunan yang ada itu semua direnovasi, diperbaharui. Bagi Balikpapan tentu manfaatnya adalah satu, mengurangi impor, kedua membuat pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat. Yang paling penting sebenarnya menyerap 240.000 tenaga kerja dalam tahap pembangunan, lalu akan menyerap juga 10.000 tenaga kerja saat beroperasi. Nah, ini yang sudah jadi nih bagian dari RDMP itu. Ini bagian kecil dari RDMP itu yang saya tahu, karena tower seperti ini akan dibangun, kalau nggak salah ada 4 tower nanti untuk hunian karyawan Pertamina nanti. Nilainya 7 triliun itu, lalu ada 15.000 tenaga kerja saat konstruksi dan 2.500 saat kilang dioperasikan. Per 17 Mei 2020 itu pekerjaannya progresnya udah 6% untuk engineering, procurement-nya 5%, construction-nya 43,8%, dan commissioning-nya sehingga keseluruhan baru mencapai 16,32%. Padahal sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Ini baru 16,32%. Nah, kemudian ada lagi tambahan mungkin yang belum tahu, ada proyek Coastal Road Balikpapan. Ini ada 8 segmen. Nilainya ini sebenarnya proyek proyek menimbun laut ya, apa sih namanya? Reklamasi, ya. Nilainya 7 triliun untuk segmen yang akan dikelola oleh, ini baru untuk satu segmen yang dikelola pemerintah itu nilainya 7 triliun, karena yang lain kan diserahkan kepada swasta dan itu bisa berbeda-beda nilainya. Kalau untuk pemerintah saja 7 triliun, berarti kalau dikali 8 ya proyeknya besar sekali ya, seperti proyek Pertamina juga. Betul. Dan bagaimana Pak yang bakalan direklamasi, Pak? Nah, ini gambarnya, Mbak. Nah, kalau diperhatikan tadi jembatan Penajam ke Balikpapan, kemudian ujungnya akan ketemu dengan tepi Melawai. Nah, ini sambungan dari Melawai yang ini. Jadi akan ada 8 segmen yang akan dikerjakan. Satu segmen dikerjakan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah, segmen lainnya dikerjakan oleh pihak swasta. Luasnya 411 hektar untuk 8 segmen, 7 triliun untuk reklamasi segmen Melawai atau segmen pemerintah. Tapi ini belum bergerak ya, artinya karena proyeknya cukup besar dan prestisius, maka kemudian ini menjadi sebuah perencanaan yang terus berlangsung. Kalau nggak salah tahapnya sekarang tahap perizinan ya, izin lingkungan kalau nggak salah. Nah, kemudian ada proyek yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah, itu proyek IKN di PPU dan Kukar. Nah, kalau belum mengenal Balikpapan di mana, Penajam di mana, terus membayangkan ibu kota negara itu ada di mana, maka gambarannya seperti ini. Jadi memang benar bahwa wilayah sentral dari IKN itu adanya di Penajam, tapi sebenarnya kalau dilihat yang berada di depan itu adalah Balikpapan. Jadi kalau sebelum masuk ke ibu kota negara harus lewat Balikpapan sebenarnya. Jadi ibu kota negara itu kira-kira ada di sini ya. Nah, ini skema pembiayaan, banyak yang tahu juga, ada dana yang dibiayai oleh APBN 93 triliun, lalu ada
kerjasama itu 265 triliun, dan swasta nantinya 127 triliun. Tapi untuk tahap pertama itu akan dibangun infrastruktur pelayanan dasar dan pembangunan istana negara, pembangunan strategis sebesar 93,5 triliun. Ini adalah estimasi pembiayaan dan skenario-skenario ibu kota. Skenario pertama itu nilainya 466 triliun, kemudian kalau skenario yang kedua nilainya menjadi 323 triliun. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau kondisinya seperti itu, Balikpapan jadi apa ya? Apa kabarnya Balikpapan, istilahnya kami? Karena baik buruknya pembangunan atau jadi atau tidaknya ibu kota negara itu dampaknya pasti akan ke Balikpapan. Kalau dia bagus, maka Balikpapan akan menjadi bagus juga. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ibu kota negara itu dibangun tapi tidak selesai, maka yang akan merasakan dampaknya juga tentu Balikpapan. Balikpapan penduduknya di tahun 2019 itu 600.000 jiwa, jadi sangat kecil, belum sampai 1 juta. Kalau perencana kota pasti dia melihat ini kebutuhannya belum membutuhkan transportasi massal seperti busway dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta kalau ke sini biasanya senangnya jalan kaki gitu loh. Jadi kota yang walkable. Jadi kalau misalnya kita ke tengah kota itu masih bisa jalan kaki, menikmati matahari pagi dan bisa menikmati juga pantai. Nah, kemudian APBD-nya itu cuma 2,7 triliun. Jadi dibandingkan dengan proyek yang akan masuk dan setelah berlangsung itu kan sangat kecil gitu. Konsumsi untuk sebagai perbandingan untuk pembangunan Balikpapan ke depannya. Perusahaan konsultan seperti saya yang PT Rumah Kutai Perencana itu aktif di Balikpapan hanya ada 15 perusahaan. Tadi saya baru tanya ke teman-teman di Indo, perusahaan konsultan itu hanya ada di 15. Dan di Kaltim itu ada 124, jadi itu dari Indo. Ini sebenarnya perusahaan konsultan itu makin hari makin kecil. Saya makin banyak yang tidak sejak pasca harga batu bara anjlok, kemudian migas turun juga, maka banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan tidak memilih untuk tidak melanjutkan usaha di sektor konstruksi. Lalu ada perusahaan supplier, ini juga yang masih kartu tanda anggotanya ada, tapi sebenarnya mereka tidak aktif. Ada 327 perusahaan ini di Kadin Balikpapan. Karena kebetulan saya juga aktif di Kadin Kota Balikpapan. Lalu karena saya ketua IAI, saya harus menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang 655.000 jiwa, arsitek yang aktif di Balikpapan itu hanya 64 orang gitu. Dari jumlah Sekaltim itu Mbak Sisa itu sekitar 300 arsitek. Jadi tapi yang aktif 64 orang. 64 orang. Itu berdasarkan kartu tanda anggota, kemudian dari SKA dan sebagainya. Artinya wajar saja kalau misalnya banyak orang luar yang masuk ke Kalimantan Timur atau Balikpapan, karena memang jumlah kami itu tidak banyak dan banyak memilih untuk bekerja di proyek-proyek APBD yang nilainya kecil-kecil itu, yang di bawah mungkin di bawah 2,7 triliun itu. Sementara ada proyek RDMP 57 triliun dibandingkan dengan APBD yang 2,7 triliun, dan ibu kota negara yang sebenarnya sudah mulai lelang perencanaan itu sekitar 466 triliun. Tapi optimisme itu terus dibangun bahwa Balikpapan akan semakin gemerlap. Pertamina siapkan 60 triliun untuk kilang dan apartemen dan sudah terbangun. Dan tower berikutnya akan, jadi kalau teman-teman material building ini sebenarnya bisa ke Balikpapan juga untuk masuk di proyek-proyeknya supporting untuk RDMP. Sektor konstruksi di Balikpapan itu menyumbang inflasi yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya konstruksinya berhenti, maka kira-kira 1/3 atau 1/4 dari kegiatan PDRB Balikpapan itu akan berhenti gitu. Industri pengolahan ini setengahnya adalah Pertamina sebenarnya masih. Jadi kota Balikpapan itu adalah kota Pertamina, kota migas. Lalu ada transportasi dan pergudangan, juga ada perdagangan besar, juga jasa keuangan dan asuransi.
Nah, saya ingin menggambarkan bahwa pendapatan APBD Balikpapan 2020 itu defisit ya hingga 160 miliar. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah dan belanja daerah yang tidak seimbang. Saya kira semua daerah di Kalimantan Timur mengalami hal serupa. Gambar yang ada di foto yang ada di sini adalah bagian, kalau Mbak Sisa perhatikan, ini adalah bagian dari coastal route yang sudah mulai dibangun dari grupnya ini yang Borneo Bay ini dengan saya lupa nama pengembangnya. Jadi ada defisit, tapi karena Balikpapan ini memang hidup dari sektor swasta, maka sampai hari ini tetap eksis. Yang sementara kami perjuangkan sebenarnya setiap justru ke arah profesional, maksudnya kalau di Jakarta sudah ada IPTB atau izin untuk merencana, maka di Balikpapan juga lagi kami lagi perjuangkan supaya setiap anggota IAI atau konsultan atau engineer itu memiliki sertifikat untuk berpraktek di Balikpapan, dan itu sudah menunggu waktu saja sebenarnya untuk disetujui oleh pemerintah kota. Jadi nanti kalau misalnya regulasi itu sudah berlaku, maka setiap proyek setiap ada perencanaan dari luar itu harus bekerja sama dengan insan profesional di Balikpapan, bisa dengan arsiteknya, bisa bekerja sama dengan konsultannya, atau bisa bekerja sama dengan insinyurnya. Bahasanya sih siap tidak siap harus siap. Siap tidak siap harus siap, karena toh juga kita nah itu juga jadi masalah sebenarnya Mas Bayu, karena di Balikpapan itu memperlihatkan bahwa kita sangat tertinggal dengan daerah-daerah lain. Perguruan tinggi arsitektur ya itu di Balikpapan itu belum ada. Nah jadi secara pabriknya, sumber daya manusianya itu memang harus dari luar, sementara ini dari Jawa, dari Sulawesi. Belum lagi berbicara bahwa ya dari Jakarta mungkin saya masih mengenal Mas Denny, kalau tiba-tiba ada dari Singapura, dari Hong Kong masuk di sini, Vietnam loh Mas, sudah masuk di sini Mas Bayu. Udah Pak. Ya, perusahaan Vietnam sudah mulai melakukan start gitu di sini, perusahaan dari Vietnam. Saingan kita itu bukan bersaing ya, tapi maksudnya kompetisi kita itu bukan dengan teman-teman dari Jakarta atau dari bagi saya itu kan artinya bersinergi. Tapi kalau kemudian arsitek asing masuk, kita tidak siap dengan segala kelebihan mereka terhadap peralatan, kemudian murah gitu kan. Nah itu itu jadi masalah besar bagi kami juga. Nah makanya yang kami dorong adalah regulasi yang berpihak kepada arsitek lokal. Misalnya SIBP tadi, kewajiban untuk menggunakan jasa arsitek lokal terhadap arsitek dari luar yang masuk di Kota Balikpapan. Tantangannya apa sih Pak bagi Balikpapan sebagai gerbang masuk ibu kota negara ini juga, dan teras juga dari ibu kota negara? Balikpapan itu jumlah penduduknya cuma 600 ya, kecil sekali. Jadi untuk berkembang dia memang butuh orang dari luar untuk masuk, karena kota ini juga sebenarnya saya lupa menjelaskan bahwa kota ini dibangun oleh industri migas, oleh Pertamina. Tantangannya pasti adalah bagaimana kemudian kondisi sosial masyarakat, ekonomi dan sebagainya dari kota kecil yang nyaman dihuni, yang berkali-kali mendapatkan Kalpataru, Adipura, itu nggak perlu usaha sedemikian rupa, itu berturut-turut Mas Bayu, dari sudah 10 tahun sampai Adipura Kencana itu didapatkan Balikpapan, dan itu menurut warganya itu sangat mahal. Menurut saya sangat mahal, karena untuk menjadi sebuah kota yang nyaman, yang kecil, tetap bisa bekerja dengan nyaman, itu bukan hal yang mudah. Jadi tantangannya bagaimana bisa membuat masyarakat seperti saya yang ada di Balikpapan menerima pembaharuan, tapi
kotanya menjadi kota yang kota kecil yang nyaman dihuni seperti semboyannya. Kemudian yang kedua, wilayah Balikpapan kan sebenarnya kecil, Mas. Jadi untuk berkembang memang dia harus butuh hinterland ya, seperti Penajam, dia ke arah Samarinda dia harus bekerja sama dengan Kukar gitu. Nah, itu perlu hal-hal yang lebih baik untuk pengembangan wilayah. Jadi kerjasama antar wilayah juga diperlukan oleh oleh masyarakatnya. GoPro gitu, ya. Kalau Pro. Oke, terima kasih Pak Wahyu.